sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Kau yang tahu perbuatannya. Mari kita berdoa. Di hari Kamis Putih ini Tuhan, di mana kami akan bersama-sama kembali menghayati keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, mengambil posisi sebagai seorang Buddha, untuk mengajarkan itu semuanya kepada murid-muridnya, dan juga memberikan keteladanan, ketaatan dia akan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam dirinya. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam hari Kamis Putih, masuk dalam Triduum menjelang Paskah, di mana untuk bacaan di dalam hari Kamis Putih ini akan kita ambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang 17, dilanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Tetapi kita akan mengambil dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-17, tentunya dengan tidak menghilangkan makna dari ayat-ayat yang lain. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ya, berbahagia kita semuanya yang telah bersama-sama mendengar, membaca, dan senantiasa melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hosiana. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama para orang tua, tentunya pernah mendengar tetembangan Jawa. Dari tembang mijil yang demikian bunyi tembang itu. Tetalane guna lawan sekti, kudu andap asor, wali ngalah luhur wekar.
rasane tumung kula yen dipun dukani tatanten simpangi ana catur mungkur. Ya, itulah tembang mijil yang merupakan sebuah nasihat dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu nasihat orang yang bernama Kebu Kenomo kepada salah satu sultan di Demak, yaitu Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Yang isi dari tembang itu tidak hanya sebatas sebuah nasihat, tetapi merupakan sebuah pendidikan moral kehidupan yang amat tinggi nilainya, di mana di situ diajar agar kita manusia bisa bersikap rendah hati, agar kita manusia berani mengalah demi kebaikan, menundukkan kepala jika dimarahi oleh orang tua, dan menghadapi segala hambatan yang melintang di dalam kehidupan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan hal-hal yang buruk supaya selamat di dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Ya, itulah isi tembang mijil, sebuah nasihat orang tua kepada anaknya. Demikian pula di saat Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya mengadakan perjamuan malam yang kita sering sebut sebagai perjamuan Paskah, di mana pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa hari kematiannya sudah dekat. Tuhan Yesus memakai kesempatan itu juga untuk memberikan nasihat kepada para murid. Nasihat yang tidak hanya berupa kata-kata, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus memakai dramatisasi simbolis untuk menyampaikan nasihat atau pesan Dia kepada murid-muridnya. Sebuah nasihat yang tidak hanya sebatas aku ngomong kepada kamu, tetapi juga sebagai sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi para murid pada saat itu. Ya, dari bacaan tadi secara singkat kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengawali di dalam perjamuan bersama itu dengan menanggalkan jubahnya, kemudian mengikatkan kain lenan di pinggang Dia, kemudian mengambil air, dan dilanjutkan dengan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh seorang tua, tetapi yang sering dilakukan oleh seorang budak, tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu membasuh kaki para murid. Tidak hanya sebatas itu, kemudian Dia juga menyeka kaki muridnya dengan kain lenan yang terikat di pinggang Dia. Tentunya itu adalah sesuatu yang mengejutkan para muridnya, terutama para murid yang reaktif seperti Petrus. Dia sangat reaktif dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia menolak, dia bertanya, dia menyampaikan pendapat. Dan ketika pertanyaannya dan pendapatnya itu sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Inilah sifat manusia. Dia ingin meminta lebih dari apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Yesus Kristus. Bukankah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebuah pembelajaran yang tidak hanya biasa, tetapi sebuah pembelajaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang menjadi porsi seorang budak diambil alih oleh Tuhan Yesus. Jubah yang adalah tanda kebesaran dia letakkan. Dia mencuci kaki para muridnya, menempatkan dirinya di bawah para murid. Dan setelah itu Tuhan Yesus kemudian memberikan nasihat melalui kata-kata kepada para muridnya pada saat itu, agar mereka setia, agar mereka melakukan itu dan saling melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu saling membasuh, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapati? Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bisa rendah hati seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tetapi Dia mau merendahkan dirinya? Dan bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi taat sebagai hamba kepada Tuhannya? Yang pertama, mari kita belajar. Ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, kita akan mencoba belajar senantiasa untuk mencuci diri kita, membasuh diri kita. Membasuh dalam arti tidak hanya menghilangkan kotoran, seperti halnya sekarang, setiap kali kita datang dan pergi dari bepergian, kita akan membasuh tangan kita, memberi sabun untuk menghilangkan kotoran di tangan kita. Tetapi lebih dari itu, membasuh seluruh sifat-sifat buruk kita, membasuh sifat-sifat atau rasa dengki, kepahitan, dendam, benci, dan lain sebagainya. Membersihkan diri untuk kemudian diganti dengan nasihat dan keteladanan Tuhan Yesus. Nasihat untuk rendah hati. Dan itulah yang menjadi faktor yang sangat penting di dalam pelayanan kita. Ketika ada kerendahan hati, tidak ada lagi ambisi pribadi, tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi trik di dalamnya. Dan sifat-sifat itu sudah mulai hilang. Tetapi mari kita tumbuhkan kembali dengan melihat nasihat Yesus dan juga nasihat Kepu Kenongo kepada Joko Tingkir anaknya. Setelah itu kita diperhadapkan dengan ketaatan. Yesus mengatakan, sesungguhnya hamba hanya taat kepada Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hanya taat kepada Dia, taat untuk terus saling mengasihi sebagai refleksi ungkapan syukur kita kepada kasih Tuhan kepada kita. Kita ingat lagi tembang mijil. Tetalane guna lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane. Terusannya silahkan
dilanjutkan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Kita masuk dalam saat hening dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.